Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 30 September tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Hieronymus, Imam dan Pujangga Gereja. Eusebius Hieronymus Sopronius lahir di Stridon, Dalmatia tahun 342. Ia hidup di tengah keluarganya yang sangat kaya dan beriman Kristen yang saleh. Ketika berumur 12 tahun, ia dikirim ke Roma untuk studi hukum dan filsafat. Tetapi kehidupan moral orang Roma mempengaruhinya, namun ia cepat bertobat dan dipermandikan oleh Paus Liberius. Pada tahun 379, ia ditahbis imamat di Antioquia. Karena banyak belajar mengenai kitab suci dan bahasa Latin, Yunani dan Ibrani, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi Sri Paus Damasus tahun 366 sampai 384. Ditugaskan membuat terjemahan baru seluruh isi Alkitab ke dalam bahasa Latin. Hasil terjemahannya disukai banyak orang dan disebut Vulgata atau populer. Sampai kini pun, terjemahan tersebut dianggap resmi dan sah oleh gereja. Di Bethlehem ia tinggal 30 tahun untuk bekerja, belajar dan bersemadi. Di sana ia mendirikan 2 biara, satu di antaranya diperuntukkan bagi para biarawati di bawah pimpinan Santa Paula dan kelak oleh Santa Eustasia. Tetapi biara-biara tersebut dibakar oleh pengikut bid'ah Pelagianisme. Meski ditimpa kepedihan, ia terus giat menulis dan mengajar hingga wafatnya pada tahun 420. Ia dinyatakan oleh gereja sebagai orang kudus sekaligus pujangga gereja yang besar. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ayub pasal 38 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 21 dan pasal 39 ayat 36 sampai 38. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, "Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujungnya sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat?
Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sadar diri. Manusia kerap kali menghitung jasanya dan perbuatan baiknya tatkala bermasalah dengan pihak-pihak tertentu, utamanya ialah pihak-pihak yang telah dibantu atau ditolongnya. Ketika muncul masalah antara pihak penolong dan yang ditolong, kadangkala terlontar ungkapan tak tahu membalas budi, tak tahu berterima kasih, kacang lupa akan kulitnya, dan banyak ungkapan lainnya. Sepertinya bukan hanya kepada manusia orang menghitung jasa, tetapi perhitungan itu dilakukan pula terhadap Allah, terutama pada waktu mengalami musibah-musibah. Pada saat itu, orang ingat akan kebaikan-kebaikan yang dibuatnya, khususnya soal pemberian diri total dalam melaksanakan tuntutan-tuntutan agama dan mengikuti dengan setia perintah-perintah Tuhan. Pada waktu itu, ia bertanya tentang apakah salahku, apakah kekuranganku? Bukankah aku sudah berusaha melakukan seperti yang Tuhan perintahkan?
mengapa semua ini terjadi pada diriku dan lain-lain. Rasanya Ayub berdiri pada posisi itu menanyakan dan mempersoalkan kebaikan yang sudah dilakukannya dan balasan yang diterimanya. Sebagai jawaban kepadanya, Tuhan menghitung kebesaran dan keagungan karya-karyanya yang telah dinikmati Ayub. Ternyata kebaikan Ayub yang dihitungnya tidak lebih dari sebutir debu dibandingkan dengan kebesaran kebaikan Tuhan yang tak terhingga melalui semesta alam. Maka atas dasar keinsyafan itu, Ayub mengakui kehinaannya di hadapan Allah. Aku ini terlalu hina. Jawaban apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Ayub kehabisan kata-kata ketika menyadari kebesaran karya Tuhan yang sudah dinikmatinya. Saudara-saudariku terkasih, keinsyafan atau kesadaran ini perlu bagi pemulihan Allah. Keinsyafan itu akan mendorong pula untuk berlaku setia kepada kehendak-Nya. Sebab tidak ada pengecualian dalam mempertanggungjawabkan kehidupan di hadapan Allah. Karena itu, akan celakalah orang atau bangsa yang mengabaikan apa yang seharusnya dilakukan menurut kehendak Allah. Hal yang sama terjadi untuk orang-orang di Korazim, Betsaida dan Kapernaum yang tak mau percaya kendati pun sudah melihat banyak mujizat dikerjakan Yesus di tempat itu. Hati yang bebal menciptakan mental keras kepala dan angkuh. Belajarlah dari Ayub yang di tengah pengeluhan masih mengakui kebesaran Allah. Semoga demikian. Amin.